Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Kamelia. Saya mahasiswi dari Program Studi Komunikasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis esai yang telah saya buat dengan judul Era Digital, Etika Komunikasi Makin Penting atau Justru Terlupakan. Saya memilih topik ini karena komunikasi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas komunikasi dilakukan melalui sosial media, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya. Di sisi lain, kita melihat banyak fenomena seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, serta penggunaan bahasa yang kurang sopan di media sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum selalu diimbangi dengan etika komunikasi yang baik. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat pentingnya etika komunikasi di era digital agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang analisis esai. Analisis esai yang pertama yaitu tentang analisis paragraf pembuka. Pada paragraf pembuka, yang pertama akan kita bahas adalah pernyataan umum. Paragraf pembuka diawali dengan penjelasan mengenai perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Penjelasan tersebut masih bersifat umum karena membahas perubahan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari tanpa langsung mengarah ke permasalahan utama. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi secara signifikan. Jika dahulu komunikasi hanya dilakukan melalui tatap muka, surat, atau telepon, kini hampir seluruh aktivitas komunikasi dapat dilakukan melalui media digital. Kalimat tersebut berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menarik perhatian pembaca. Lalu yang kedua ada pengembangan topik. Setelah memperkenalkan perkembangan teknologi, pembahasan mulai mengarah pada fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu meningkatnya penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan perundungan cyber atau cyberbullying. Bagian ini menjadi jembatan menuju pembahasan utama sehingga pembaca memahami alasan pentingnya topik ini diangkat. Lalu yang ketiga ada pernyataan tesis. Pernyataan tesis terdapat pada kalimat terakhir paragraf pembuka, yaitu oleh karena itu, etika komunikasi justru menjadi semakin penting di era digital karena setiap pesan yang disampaikan memiliki jangkauan yang luas dan dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Nah, kalimat tersebut menunjukkan fokus pembahasan esai yaitu etika komunikasi di era digital. Berikutnya, analisis yang kedua yaitu analisis tubuh esai. Tubuh esai terdiri atas 4 paragraf yang masing-masing membahas satu subtopik untuk mendukung pernyataan tesis. Paragraf pertama, pentingnya etika komunikasi. Diawali dengan kata transisi pertama. Paragraf ini menjelaskan bahwa etika komunikasi merupakan fondasi dalam membangun hubungan yang sehat di ruang digital. Penjelasan diperkuat dengan teori Littlejohn dan Voss serta Effendi mengenai komunikasi sebagai proses membangun makna dan kesamaan pemahaman. Lalu pada paragraf kedua, yaitu dampak kurangnya etika komunikasi. Diawali dengan kata transisi kedua. Paragraf ini membahas berbagai dampak negatif apabila etika komunikasi diabaikan, seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital. Argumen diperkuat dengan kutipan Cutlip, Center, dan Bloom mengenai pentingnya kredibilitas, kepercayaan, dan saling memahami dalam komunikasi. Lalu di paragraf ketiga, yaitu upaya membangun etika komunikasi. Diawali dengan kata transisi ketiga, paragraf ini menjelaskan berbagai upaya untuk membangun etika komunikasi melalui peran individu, keluarga, sekolah, pemerintah, dan penyedia platform digital. Selain itu, digunakan pendapat Nasrullah mengenai media sosial sebagai ruang interaksi yang membentuk budaya masyarakat digital. Pada paragraf keempat, etika komunikasi sebagai cerminan karakter,
diawali dengan kata transisi selain itu. Paragraf ini menjelaskan bahwa etika komunikasi juga mencerminkan karakter seseorang melalui jejak digital yang ditinggalkannya. Pembahasan ini memperkuat tesis bahwa komunikasi yang beretika memiliki manfaat tidak hanya bagi masyarakat tetapi bagi diri sendiri juga. Nah, ciri-ciri tubuh esai yaitu yang pertama, setiap paragraf membahas satu subtopik. Lalu yang kedua, menggunakan kata transisi pertama, kedua, ketiga, dan selain itu, sehingga alur pembahasan mudah dipahami. Yang ketiga, setiap subtopik didukung oleh teori dan referensi akademik. Yang keempat, seluruh pembahasan mengarah pada satu tesis yang sama, yaitu pentingnya etika komunikasi di era digital. Analisis yang ketiga dan terakhir adalah analisis paragraf penutup. Paragraf penutup diawali dengan kata transisi jadi sebagai penanda kesimpulan. Pada bagian ini, penulis merangkum kembali seluruh pembahasan dengan menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan etika komunikasi yang baik. Selain menyimpulkan isi esai, penulis juga menyampaikan pesan kepada pembaca agar lebih bijaksana dalam menggunakan media digital sehingga teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antar manusia, bukan menimbulkan konflik. Ciri-ciri paragraf penutup ada 3. Yang pertama, menyimpulkan seluruh isi esai. Yang kedua, menegaskan kembali pernyataan tesis. Lalu yang ketiga, memberikan refleksi dan ajakan kepada pembaca untuk menerapkan etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusi atau pesan penting. Melalui esai ini, saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan teknologi bukanlah penyebab utama munculnya berbagai permasalahan komunikasi. Yang menjadi faktor utama adalah bagaimana manusia menggunakan teknologi tersebut. Etika komunikasi perlu diterapkan oleh setiap pengguna media digital agar komunikasi yang terjalin tetap menghargai orang lain, tidak menyebarkan informasi yang salah, serta mampu menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Saya berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial, dengan selalu berpikir sebelum berbicara, berkomentar, maupun membagikan informasi. Demikian presentasi analisis esai ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!